I gotta tell you something I could do. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Salsabila dengan NPM 1921511130 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video simulasi proses pembelajaran ketika guru mengajar kepada siswa di dalam kelas. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Adapun kompetensi dasar yang saya ambil dalam pembuatan video kali ini yaitu ada pada KD 3.1 mata pelajaran matematika kelas 7 SMP. KD 3.1 yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan, bilangan bulat negatif dan positif, serta pecahan biasa, desimal, persen, dan campuran. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Silahkan kepada kalian untuk mempersiapkan alat tulisnya, bukunya, pensilnya, pulpennya silahkan dikeluarkan ya. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu materi bilangan. Materi bilangan kali ini Ibu mengambil dari kompetensi dasar 3.1 yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, serta pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Karena hari ini hari pertama kalian masuk ke SMP, Ibu ucapkan selamat datang, selamat belajar di SMP kita. Kalian ketika memasuki SMP harus lebih dewasa. Bajunya yang tadinya dikeluarkan, sekarang ketika SMP bajunya harus dimasukkan agar terlihat lebih rapi. Oke, Ibu mau tanya, kemarin ketika kalian libur 2 minggu, kalian liburan kemana aja nih? Saya, Bu, saya Ya, silahkan. ke Gunung Bromo, Bu. Ke daerah pegunungan. Di daerah pegunungan suhunya berapa derajat? 17 derajat, Bu. Oke, sekarang yang lainnya Saya pergi ke pantai, Bu. di daerah perpantaian? Iya, silahkan. Suhunya berapa derajat? 30 derajat, Bu. Oke, yang lain? Saya, Bu. Iya, silahkan. Saya di rumah saja, Bu. Oh, di rumah. Kalau di rumah suhunya berapa derajat? 24 derajat, Bu. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu kalian harus bisa menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Lalu yang kedua yaitu mengurutkan bilangan negatif, positif, bilangan bulat, pecahan, asli, dan cacah. Dan yang ketiga yaitu kalian harus bisa menentukan pola suatu bilangan. Nah, penilaian yang Ibu ambil yaitu ada dari 3 penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua itu penilaian keterampilan, dan yang ketiga itu penilaian sikap. Penilaian pengetahuan diambil dari penugasan terstruktur dan tes tertulis. Nah, sedangkan untuk penilaian keterampilan diambil dari praktik atau proses dan pengumpulan tugas, dan presentasi serta unjuk kerja. Nah, sedangkan untuk penilaian sikap diambil dari observasi dan jurnal. Nah,
Adapun kriteria ketuntasan minimum atau KKM pada mata pelajaran matematika yaitu 75. Jadi kalian itu nilainya harus di atas dari 75. Nah, model pembelajaran yang Ibu ambil pada kesempatan kali ini yaitu model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran problem based learning atau PBL ini yaitu metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan dibagi kelompok menjadi 4 atau 5 orang. Nah, silahkan kalian berdiskusi bersama-sama dari bahan ajar yang Ibu bagikan. Nah, dilihat dari teman-teman kalian, ada yang liburan ke gunung, ke pantai, dan ada yang di rumah saja. Nah, suhunya itu kan berbeda-beda. Coba sekarang kalian urutkan dari suhu yang terkecil ke suhu yang terendah. Saya ingin mencoba, Bu. Coba, ya silahkan. 17 derajat, 24 derajat, 30 derajat Celcius, Bu. Baik, terima kasih. Benar sekali ya. Nah, setelah kalian duduk per kelompok, sekarang Ibu akan membagikan bahan ajarnya. Silahkan kalian baca dan kalian isi bagian yang kosong. Silahkan kalian baca selama 3 menit. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silahkan kalian langsung tanyakan saja kepada Ibu ya. Baik, Bu. Oke. Sekarang setelah kalian membaca bahan ajar, Ibu akan tanya, menurut kalian apa yang dimaksud dengan bilangan? Saya, Bu, saya. Iya, silahkan. Bilangan adalah konsep abstrak yang digunakan dalam pengukuran, Bu. Biasanya itu berupa angka. Oke, jadi bilangan adalah konsep dalam matematika untuk pencacahan dan pengukuran. Sekarang coba sebutkan apa saja macam-macam bilangan yang kalian ketahui. Saya, Bu, saya. Ya, silahkan. Bilangan asli, bilangan prima, bilangan irasional, dan rasional, Bu. Oke, yang lain? Ya, silahkan. Bilangan 0, bilangan caca, bilangan positif, bilangan negatif, Bu. Oke, jawaban semuanya itu benar ya. Jadi macam-macam bilangan itu yang pertama ada bilangan 0, pecahan, negatif, positif, asli, prima, cacah, bulat, rasional, dan irasional. Nah, adapun istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut dengan bilangan cacah. Nah, bisa kalian lihat pada papan tulis ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Nah, pada garis bilangan semakin ke kanan nilai bilangan akan semakin besar, sedangkan semakin ke kiri nilai bilangan akan semakin kecil. Nah, pada bilangan pecahan itu terdiri dari 2, ada bilangan penyebut, ada bilangan pembilang. Nah, pada papan tulis tersebut dituliskan bahwa A per B. Nah, A itu sebagai pembilang dan B itu sebagai penyebut. Lalu, coba Ibu akan tanya, menurut kalian ada berapa sih macam-macam pecahan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ada pecahan campuran, desimal, dan persen, Bu. Oke, benar. Yang lain? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ada pecahan biasa, Bu. Oke, jawaban semuanya itu benar, bahwa macam-macam pecahan itu ada 4. Yang pertama pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Oke, sekarang kan tadi Ibu sudah membagikan bahan ajar. Nah, ada bagian yang kosong nih, silahkan kalian isikan ya. Lalu nanti kalian presentasikan bagian yang kosong tersebut ya. Silakan kepada satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari bahan ajar tersebut. Saya, Bu. Nah, untuk yang A yaitu 12 derajat Celcius.
dan B negatif 4 derajat Celcius, dan yang C negatif 150 meter, dan yang D 300 meter. Baik Bu, terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas tentang bahan ajar. Adapun untuk contoh soalnya yaitu urutkanlah pecahan-pecahan berikut ini dari yang terkecil. 3/8, 2/5, 7/20, 2/4. Nah, mari kita jawab. Untuk mengurutkan keempat pecahan tak sejenis atau penyebutnya berbeda di atas, ada 3 tahap yang bisa kita tempuh, yaitu tahap pertama, menentukan KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari 8, 5, 20, dan 4. Selanjutnya, kelipatan dari 8 sama dengan 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Kelipatan dari 5 sama dengan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Kelipatan dari 20 sama dengan 20, 40, 60, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan seterusnya. Dengan demikian, KPK dari 8, 5, 20, dan 4 adalah 40, sebab 40 adalah bilangan terkecil yang habis dibagi 8, 5, 20, dan 4. Selanjutnya tahap 2, yaitu menentukan pecahan yang senilai dengan 3/8, 2/5, 7/20, 2/4 dengan menggunakan KPK pada tahap 1, yaitu sebagai berikut. 3 kali 5 per 8 kali 5 sama dengan 15/40, sehingga 3/8 sama dengan 15/40. Selanjutnya, 2 kali 8 per 5 kali 8 sama dengan 16/40, sehingga 2/5 sama dengan 16/40. Kemudian 7 kali 2 per 20 kali 2 sama dengan 14/40, sehingga 7/20 sama dengan 14/40. Lalu 2 kali 10 per 4 kali 10 sama dengan 20/40, sehingga 2/4 sama dengan 20/40. Selanjutnya tahap 3. Pada tahap 3 yaitu membandingkan nilai pembilang dari pecahan yang sejenis. Dari perhitungan di atas, maka pecahan sejenis jika diurutkan dari yang terkecil adalah 14/40, 15/40, 16/40, 20/40. Sehingga jika kita melihat kembali soal di atas, maka urutan pecahan dari yang terkecil yaitu 7/20, 3/8, 2/5, dan 2/4. Oke, apakah ada pendapat yang lain? Nah, kalau udah sama, kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah maju ke depan ya. Baik. Nah, setelah tadi Ibu membagikan bahan ajar, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan kalian isi LKPD ini ya. Silakan kalian kerjakan dan kalian baca LKPD yang Ibu bagikan selama 3 menit. Nah, nanti bagian yang kosongnya itu silakan kalian nanti presentasikan. Namun untuk mempresentasikannya cukup perwakilannya saja ya. Oke, karena waktu telah habis, silakan kepada kalian siapa yang ingin mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Saya, Bu. Silahkan.
Baik, silakan. Hasilnya yaitu di Dieng negatif 11 derajat, di Tokyo negatif 5, di Amsterdam negatif 10, di London 2 derajat. Lalu untuk kegiatan kedua yaitu negatif 6, negatif 4, negatif 1, 0, dan 4. Lalu untuk kegiatan 3 yaitu 7, 5, 0, negatif 2, dan negatif 8. Untuk kegiatan 1 bagian pecahan yaitu 3/7, 5/9, 8/12, dan 4/5. Dan untuk bagian 2-nya yaitu pemakan terbanyak yaitu Dina dengan setengah bagian atau 1/2 bagian terbanyak. Wah, bagus sekali. Oke, sekarang siapa yang ingin menyimpulkan pada proses pembelajaran tadi? Ya, silahkan. Hari ini kita belajar pecahan, Bu, dan bilangan bulat. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut, Bu. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu pada garis bilangan, semakin ke kanan nilai semakin besar, jika semakin ke kiri nilai semakin kecil. Nah, dalam materi pecahan yaitu kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. Lalu yang kedua yaitu kita hitung mana yang terbesar atau yang terkecil. Nah, tadi kesimpulannya udah Ibu tambahkan ya. Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya dari pembelajaran yang tadi Ibu sudah sampaikan? Tidak ada, Bu. Tidak ada yang ingin bertanya. Sekarang Ibu beri tugas latihan untuk kalian kerjakan di rumah ya. Silahkan kalian kerjakan. Nah, untuk pertemuan minggu depannya lagi kita bahas tugasnya bersama-sama ya. Nah, untuk menunjang pada pertemuan selanjutnya, silakan kalian cari referensi buku melalui internet, PDF yang ada di Google, buku-buku sumber lain yang ada di perpustakaan. Nah, untuk materi selanjutnya, silakan kalian baca mengenai materi operasi pada bilangan bulat dan pecahan. Silakan kalian baca sehingga nanti ketika pertemuan selanjutnya kalian bisa mengikuti diskusi dengan baik ya. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu cukupkan sekian. Marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Berdoa dipersilakan. Amin. Baik, terima kasih. Dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di pertemuan selanjutnya ya.